Michel Libeker. Kenapa saya bicara tentang sosok yang satu ini? Pemain muda yang sudah ikut bergabung dalam latihan ketika timnas kita dipimpin oleh John Herman dalam persiapan FIFA Matchday yang lalu saat menghadapi Oman dan juga menghadapi Mozambik, di mana kita menangkan 2 pertandingan tersebut. Nah, Michel Libeker ini sudah datang dari Amerika, di mana dia sebelumnya bergabung dengan klub di universitas dia di Georgetown, dan dia menjadi salah satu pemain yang dibidik oleh John Herman. Masih muda, 19 tahun. Tinggi dia 196, hampir 2 meter. Berposisi di garis depan atau striker, nomor 9. Nah, Michel Libeker ini sudah diketok oleh DPR RI, Komisi 10, Komisi 13, dibawa dalam sidang paripurna, dan sudah semua anggota Dewan DPR RI menyetujui untuk proses dia menuju ke pemain Indonesia atau mendapatkan paspor, ya, mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dan sudah sampai ke Presiden. Suratnya sudah diteken oleh Pak Presiden Prabowo, sudah turun, dan sebentar lagi dia akan diambil sumpah. Nah, tentu banyak yang teman-teman mengatakan, ini kapan Bung diambil sumpah? Ini jangan terlalu lama, sabar ya. Setelah Presiden tanda tangan, surat keluar, dalam waktu dekat ini dia sudah akan diambil sumpah. Lalu kapan dalam waktu dekat? Itu kan banyak ya. Tepatnya tanggal 13 Juli 2026 atau hari Senin nanti. Ya, hari Senin tanggal 13 dia datang ke Indonesia, diatur semua persiapannya, kemudian di Kemenkumham dia diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya bersumpah dan terus ya untuk bisa menjadikan Libeker pemain keturunan kita yang akan dinaturalisasi. Dan Libeker ini darahnya dari mana? Darahnya dari ibu, ya, Maureen Libeker. Ya, Maureen Libeker ini punya kakek neneknya itu lahir di Indonesia. Jadi memang pas garis keturunan. Karena kan timnas kita ini bagus. Tidak seperti timnas yang ya nggak tahu lah ya, di tetangga-tetangga kita ya tidak jelas asal usul keturunan, tapi selalu kita itu dengan ada punya darah, entah dari kakek neneknya atau dari ibunya, dari ayahnya, yang penting punya darah Indonesia, sehingga dia berhak ya untuk kita berikan kesempatan menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional. Itu bagus buat kita teman-teman, termasuk dengan Michel Libeker ini. Kan ada 2 sebelum latihan waktu di menjelang FIFA Matchday. Selain Michel Libeker ada juga Luke Fikri. Dua-duanya sudah diketok, tinggal menunggu waktunya. Nah, yang pertama yang perlu saya bicarakan kepada teman-teman penggemar sepak bola timnas, bahwa yang akan didahului dengan pengambilan sumpah untuk Michel Libeker. Kalau Luke Fikri mungkin next, ya kita akan tunggu. Tapi Michel Libeker ini yang akan lebih dulu dia datang ke Jakarta dan diambil sumpah. Jadi kalau bisa melihat dia memulai dari akademinya sejak anak-anak ya, di 2020-2024 bermain di BlackRock FC. Kemudian saya bilang tadi kan ke kampus Georgetown University ya, di kompetisi NCAA dari sana. Kemudian saat ini dia sedang dipinjamkan ke Vermont Green FC. Tetapi dia masuk di draft ke-10 ya di MLS, kompetisi tertinggi di Amerika itu, sebagai pemain depan, dan bersama dengan klub Colorado Rapids. Ya, Colorado Rapids ini akan mengambil pemain kelahiran Australia ini dan memilihnya masuk dalam draft. Jadi saya pikir luar biasa. Kenapa pemain muda seperti dia diambil oleh John Herman? Karena John Herman kan memegang U23. Jadi potensi dia untuk memperkuat 10 tahun ke depan itu bagus. Jadi berkesinambungan. Jadi akan dibina dengan baik. Dia bisa bermain mungkin di U20 karena masih 19, bisa main di U20, kemudian ke U23 dan ke level timnas senior. Nah, berkaitan kalau dia sudah ambil sumpah, teman-teman, dia pasti akan diperkuat untuk Piala AFF. Ya, untuk Piala AFF dia tersedia, Michel Libeker ini. Karena kompetisi di sana belum berlangsung, maka dia akan tetap tinggal di kita habis sumpah. Karena Piala AFF itu kan akan berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus. Nah, dia akan ikut berlatih
Ya mungkin sekarang kan sudah mulai dengan tahap pertama latihan di Bali itu dipersiapkan oleh John Herdman. Mitchell Baker ini akan masuk di tahap kedua. Di tahap kedua untuk bisa ikut bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat ngobrol lewat WA atau telepon dengan Pak Ketua BTN, Pak Sumarji, bahwa Mitchell Baker ini memang kemungkinan waktu itu dibilang ya akan ikut di tahap kedua. Tapi kan itu masih kemungkinan, belum tahu. Tapi sekarang setelah dia dipastikan datang dan pengambilan sumpah tanggal 13, sudah pasti dia akan ikut masuk untuk ikut dalam tes gelombang kedua dan bersiap memperkuat timnas. Jadi di garis depan, oke, ada Mitchell, pasti akan dicoba untuk bermain di depan, dan memang ini seorang striker yang sangat garang ya untuk dalam hal mencetak gol dan disukai, karena John Herdman sudah melihat dia latihan bagaimana dengan tim senior kita kan waktu itu ya, semua tergabung, ada Ragnar, semua ikut ada Kevin Dix itu ikut bermain ya, ada Ole Romani sama-sama, ada Joe Pelupesi dan Kelten bersama, dan dia sangat bagus ya, insting naluri hal mencetak gol ya, kemampuan dia di dalam kotak penalti itu oke. Makanya dia dipastikan untuk bisa datang sebagai pemain muda untuk masa depan, karena ini harus ke depan nyambungnya. Jadi kita tidak asal ambil ya, tapi ambil pemain ini untuk punya proses ke depan. Jadi kita tunggu pengambilan sumpah dari Mitchell Baker, teman-teman. Dengan saya Bung Ropan,